Halo, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi sama gue ya, Otnir. Kali ini kita dihadapi dengan situasi yang benar-benar sangat di luar nalar ya, sangat-sangat di luar nalar. Kali ini mahasiswa, masyarakat sedang berdemo di depan gedung-gedung DPR. Ya walaupun anggota-anggotanya tidak ada di dalam ya, pada kabur cok ya. Di rumahnya pun pada kabur juga, luar biasa memang. Tidak berani menghadapi resiko sebagai wakil rakyat gitu kan ya, sangat-sangat apa ya, tidak mempunyai mental, tidak mempunyai tanggung jawab, sangat-sangat ya kita doain aja semoga Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik lagi lah ya, dengan pejabat, dengan pemerintah yang benar-benar mengayomi masyarakat, dengan mensejahterakan masyarakatnya gitu kan, tidak seperti ini cok ya. Semoga kedepannya lebih baik lagi lah ya, lebih baik lagi, semoga aja. Dan gue juga berbela-sungkawa atas kematiannya Afan ya, semoga ditempatkan di sisi yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke lah coy, kita kali ini bakal reaction apa aja sih yang ada di demo-demo 2025 ini kan ya, dengan apa situasi yang sangat 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 chaos ya. Ya sembari lucu-lucu juga lah ya, pasti ada lucu-lucunya cok ya. Coba kita lihat demo core deh, demo core ada apa aja gitu kan. Ini mamang anjay. Anjir bawa ular cok. Kadang-kadang ada aja kan ya, ada aja tingkah-tingkahnya masyarakat yang ada aja yang lucu gitu loh, ada yang tegang, ada yang lucu, ada yang mengharukan kan, kayak campur aduk di demo ini kan ya. Tapi yang lucu yang ini sih, tiba- tiba-tiba loncat, sabar sabar, dipukulin anjir. Kok bisa gitu loh, pikiran pakai baju Ultraman lah ya, orang-orang ini kacau 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 kacau. Ahmad Saroni flash sale 99. Anjay, dapet Iron Man ya, dapet patung Iron Man coy, ini mahal loh ini. Labubu anjay ya, kenapa saking banyaknya barang yang dibawa Labubu gitu kan ya, why gitu kan. Apa itu anjir? Helm, ada sepatu Jordan di sini ya, luar biasa. Terus sepatu apa nih? Cair, cok ya, cair. $1.000 Singapura. Itu berapa tuh? Nggak tahu gue berapa tuh. Anjay, dapat monitor Apple. Oke. Kamu kan semahal apa nih tas Louis Vuitton apa LV itu apa, gua lupa kepanjangannya apa. Ini mahal ini cowok ya, ini pasti punya bininya Sharon ini. Hah, dapat jam Richard Mille, dapat jam Richard Mille. Cair cok ya, cair cok. Liatin harga itu 11 miliar bos ya, 11 miliar. Berapa tahun lu pada kerja ini kan ya, apalagi kalau gaji UMR ratusan tahun cok, ratusan tahun lo baru menggapai 11 miliar nih. Anjir luar biasa sekali cok. Piano lumayan. Kasur loh luar biasa. Tas LV lagi ya dapat. Nike Jordan, kelar kamu. Ini Nike apa sih, kayak Jordan deh kalau nggak salah ya, gue lupa. Mahal tapi tuh cok. Cair ya, cair kalian ya, cair, enak kali wah. Apalagi dapet jam Richard Mille tuh, anjir cok, anjir pakai banget.
Luar biasa, luar biasa, luar biasa. 11 miliar ya, kaya mendadak. Tapi pertanyaan gua, kan kalau jam-jam mahal itu kan biasanya ada sertifikatnya, ada bukunya, ada kertasnya yang menandakan bahwa itu tuh original gitu kan ya. Yang gua bingung tuh dia bakal ngejual di mana dan siapa yang mau ngebeli ketika dia menawarkan paling taruhlah 5 miliar lah ya. 5 miliar tuh banyak banget cok, udah cok, jual rugi banget tuh. Tapi kan tidak ada kertasnya, tidak ada sertifikatnya gitu kan ya. Tapi ya 1 M aja deh, itu 1 M juga laku juga banyak cok. 1 M itu bangke yang beli pasti cair juga tuh, yang ngejual cair, yang beli cair, yang buntung ya Syahroni gitu kan. Tapi kalau misalkan Syahroni masih jadi DPR, kayaknya balik modal cepet banget sih anjir. Jangan sampai ya, jangan sampai nih orang balik lagi ke anggotaan DPR, jangan sampai deh, kacau nih orang. Next, jam 11 miliar rupiah milik Syahroni dikembalikan. Pasti kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imamuddin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulang dulu ya. Abi udah ketemu. Ini siapa yang datang? Ini siapa yang datang dan anak yang ngambil itu mana coba? Bocah-bocahan yang ngambil jam itu kemana? Tapi nggak ada cok. Apakah ini hoax bagaimana? Tapi ini benar-benar Richard bener cok. Iya nggak sih? Bapak waktu saya megang ini aja Pak, saya bingungnya gini, ini pakai JP gimana, kita namanya orang susah ya Pak, kita nggak tahu ya. Harusnya yang jarah-jarah jangan di video yang berketahuan. Tapi gimana anjir ya, orang-orang pada ngevideo semua rata-rata anjay. Ya mau gak mau nggak sengaja tertangkap lah si bocahnya gitu kan mukanya. Cuma 11 M Ron, ngapain lah minta balikin lagi, nggak membuat lu miskin kok anjay. Ini dia nih ya kondisi rumah si Sahroni. Ada aparat-aparat yang hanya diam saja mengambil barang-barang ya. Sorry agak nge-lag. Anjir, udah kayak lelang cok, luar biasa, luar biasa. Dapat mesin cuci bos. Cair ya, cair kalian ya. Anjay, ini gue nggak tahu nih kondisi dalamnya gimana, kondisi dalam rumahnya si Sahroni. Nih dia nih, nih. Mampus. Itu siapa yang membuat treadmill, siapa tuh? Sebesar itu barang cok. Badannya Iron Man ke bawah cok, luar biasa anjir. Bentar. Ini udah kayak perampok cok ya. Ini udah kayak perampok. Ini udah kayak perampok anjay. Tapi bagus ya, mukanya tidak akan terdeteksi gitu kan ya. Tidak seperti tadi tuh yang ngambil jamnya Syahroni itu ketahuan cok mukanya cok. Akhirnya dapet lah alamatnya gitu kan. Anjay. Gila coy ya, chaos banget. Mantap. Dapat apa tuh? Gila. Seramai ini ya orang-orang ya. Wow. Cair kalian ya. Cair kali itu bah. Luar biasa. Tapi mau kayak mana ya, udah apa ya, perampasan aset kan belum di ACC gitu kan ya sama pemerintah. Akhirnya langsung disahkan secara mendadak sama si masyarakat ini ya. Langsung ada perampasan aset, penjarahan aset sih lebih tepatnya. Bagus. Luar biasa. Bahkan Pak TNI pun ikut ngeluting. Emang iya anjir? Emang ada Pak TNI ikut ngeluting? Seriusan? Coba kita cermati baik-baik ya. Apakah ada Bapak TNI yang mengikuti looting manja ini? Kabar cok, kita lihat baik-baik ya. Ini kampret ya. Perampok kampret tuh. Oh ini cok, ada cok. Kamu Pak. Nggak apa-apa, namanya juga sama-sama manusia butuh gitu kan ya, namanya juga kesempatan yang seperti ini kan nggak datang 2 kali atau 3 kali gitu kan bosnya. Ya jadinya ya ikut serta dong, lumayan gitu kan, dapat apa tah gitu kan, buat isi yang di rumah, kali dapat lampu gitu kan, dapat pajangan lampu lumayan di rumah buat isi-isiannya gitu kan. Anjay, luar biasa. Oke, kita lanjut. kita lanjut rumahnya si Uya ya. Ini dia kondisinya cok. Gede banget ya rumahnya ya. Disita rakyat, anjay, disita rakyat cok, tulisannya luar biasa. Kita perlu melihat kondisi dalamnya. Ini kondisi dari luar. Coba kita lihat lagi.
Nah, ini posisi rumah Uya Kuya dari atas, teman-teman. Ini tanggal Wow, 31 Agustus 2025. bener-bener Lihat. abis nih kayaknya nih. Kalau udah ngeliat Ini kondisi di dalamnya abis nih situasi pasti nih. kondisi Dari luarnya di begini, Cok. atas rumah Uya Kuya ya. Kita tadi di review dari bawah, nge-review dari bawah. Yang mau tahu fullnya nonton di YouTube-nya di Wafi. Ini dia, Tuh. teman-teman. Situasinya di sini banyak sampah-sampah semuanya tuh, teman-teman ya. Oh, banyak sampah, rame banget. Nah, tuh di sana banyak bersihan Gila kaki ya. juga. Apa? Oh, ini kucingnya ya? Oh, ini yang diambil ya. Ya, ini kucingnya, teman-teman. Kucingnya yang diambil. Oh, ini kucingnya yang Ambilnya ya. yang jadi permasalahannya nih. Si Uya Kuya tuh ngomongnya ikhlas barang-barangnya semuanya diambil, tapi kucing-kucingnya ada 9 atau 12 atau 10 gue lupa deh. Pokoknya itu tuh yang apa yang jadi masalahnya si Uya Kuya tuh, dia kayak keberatan lah kalau kucingnya diambil. Ya mau gimana, anjay ya. Namanya juga kesempatan juga gitu kan, ada kucing lumayan gitu loh, cok. Coba kita lihat pas proses penjarahannya gitu loh. Peringatan, tindakan penjarahan merupakan tindakan melawan hukum. Masa diharapkan dapat lebih bijak dalam bertindak. Wah, gila, Cok ya. Gila, rame banget. Rame banget, Cok. Nih, terus. Nih abang-abang apa sih? Nih abang-abang ngapain bawa rak begini, anjay. Ini kan buat baju kotor nih, Bang buset. Lo bakal ngambil apa nih kira-kira nih? Sampai bawa wadah, Cok. Kondisi rumah Uya Kuya. Jebol juga akhirnya. Gila ya. Chaos banget. Kamu. Rusak nggak kon? Rusak nggak tuh? Bagus teruskan ya anak muda. Luar biasa. Ya, sebenarnya ini gue bingung juga nih ya. Ini gue bingung dan awam juga, dan gue takut salah untuk mengkoreksi apa yang mereka lakukan ini gitu loh. Ini gue minta pendapat dari kalian aja yang di kolom komentar aja ya. Hal-hal seperti ini tuh diperlukan atau tidak kira-kira gitu kan, untuk kayak penjarahan rumahnya si Syahroni, si Uya Kuya, apakah itu diperlukan atau memang kayak ya udah nggak apa-apa, namanya juga kesempatan kok Bang, apakah seperti itu jawabannya? Gue juga bingung nih. Ya namanya manusia gitu kan ya, kayak butuh lah keuangan atau barang-barang yang bisa dijual untuk menjadikan uang gitu kan. Itu orang-orang butuh juga, dan kesempatan seperti ini tuh menjadi kesempatan yang besar gitu kan, kayak wah gue bakal ngambil ini, ya udah jadi uang gitu kan ya. Apakah seperti itu diperlukan atau tidak, teman-teman? Ya mohon kolom komentar di bawah ya. Ini sudah kriminal masuknya, bos, cukuplah. DPR lebih kriminal, bos. Maling duit rakyat ada yang dihukum nggak, bos? Anjay, kena nggak lo? Adah, kacau negara ini, cok. Sumpah kacau. Dan ada juga nih penjarahan rumahnya si Sri Mulyani, apa ya? Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintor dijarah warga. Ini rumahnya kuning seperti ini, bos ya. Tapi nggak rame kayak rumahnya Uya Kuya tadi deh. Dapat TV, basic banget TV. Ini kurang rame cu, ada yang rame, lebih rame lagi gitu kan. Rumah mewah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani dibobol warga. Belum puas rumah anggota DPR Ahmad Syahroni, Eko Patrio, dan Kuya Kuya, Eko kini Patrio masih masyarakat ada ya? melakukan Belum kita penjarahan lihat nih. dan membobol rumah mewah milik sang Menteri Keuangan. Kalau undang-undang perampasan aset tak juga kunjung ditegakkan, maka masyarakat sendirilah yang bergerak melakukan perampasan aset versi Anjay. kearifan lokal. Kan? Bergerak Itu dini maksud hari gue pagi tadi tuh. sekitar pukul 1 pagi, masyarakat memasuki rumah Sri Mulyani. Berbagai barang mewah dan berharga seperti perhiasan resmi diangkut massa. Anjay, Rumah itu mewah milik Menteri. orang-orang pada pakai topeng begini, Cok. Mungkin mereka ini ya belajar dari yang ngambil jam Richard Mille-nya si Syahroni, mungkin yang nggak pakai penutup muka, Cok. Jadi kalau mereka seperti ini kan terlihat seperti perampok, Cok. Ya luar biasa. Kesannya kayak rumahnya Sri Mulyani itu lagi dirampok sama orang banyak gitu kan. Anjir.
Lagian pakai topeng begini, cok, luar biasa, biar nggak ketahuan mungkin ya siapa yang ambil dan segala macam ya. Wah, rumahnya, anjir cok, rumahnya bagus juga ya, Eko Patriot ya. Gila. Wah, nggak ada yang kecil ya rumahnya anggota-anggota ini ya. Pantesan masyarakat pengen menghapuskan mereka atau pengen menghilangkan tunjangannya yang segitu banyak ya, cok. Ini mama dapat kasur luar biasa, lumayan buat di rumah gitu kan. Anjir, ini apaan, cok? Papan. Ada meja, ini ada anjay alat pijet ya, luar biasa. Ini mahal ini. Tuh kan orang-orang menutup mukanya lagi selain ini ya, om satu ini ya. Yang ini menutup mukanya tadi, cok. Naik motor mau dibawa pakai apaan, Bang? Betul. Ya, itu adalah pertanyaan yang benar-benar terfikirkan oleh semua orang yang nonton video ini gitu kan. Bagus bapak-bapak yang sedang memvideokan video ini, cok. Naik motor mau gotong pakai apaan, Pak? Betul ya, betul. Barang segede jaban seperti itu, cok, nggak mungkin dibawa pakai motor ya. Kagak mungkin, cok. Mau gimana? Coba mau gimana? Aduh. Bagus bapak-bapak itu ya, mewakili pertanyaan kita. Bagus. Ini bukan lagi demo, ini niat buat ambil barang aja. Ini opini gue ya. Sorry sekali lagi, ini adalah opini gue doang. Yang awalnya demo kenapa tiba-tiba meleset ke arah yang lain gitu kan? Iya nggak sih? Harusnya demo kan berkumpul di depan DPR, di depan gedung-gedung parlemen untuk suara kita, aspirasi kita didengarkan oleh pemimpin kita gitu kan. Tapi kenapa sekarang lebih ke menjarah gitu? Ya, gue bingung. Sekali lagi gue bingung nih. Ini bener apa enggak sih yang mereka lakukan gitu loh? Melenceng atau tidak gitu kan? Ingat bang, kecewa apa emang pengen ngambil demo macam apa yang ngambil barang? Ya, gue nggak tahu lah ya. Gue nggak tahu sama sekali untuk jawaban hal-hal ini gitu kan. Soalnya gini, Jo, namanya komentar kan orang-orang beda-beda tanggapannya gitu kan. Banyak pakai banget orang-orang yang menanggapinya secara berbeda gitu kan. Dan di situ gue tuh bener-bener kayak bingung. Yang ini masuk akal, yang ini masuk akal. Kayak ini mana gitu kan? Ini mana gitu loh. Gue bingung, Jo. Sumpah gue bingung. Sumpah ya, gue bukannya apa-apa ya, emang gue tolol lah untuk politik begini, gue tolol. Cuman ya kan gue sebagai masyarakat harus gitu kan ya, harus ikut berpolitik juga mau nggak mau. Kita nggak bisa jauh-jauh dari politik, cok ya. Tiap hari, tiap bulan bayar pajak, gimana nggak jauh-jauh dari politik? Kita harus tahu ini pajak itu buat apa dan segala macam kan kita harus belajar politik gitu kan ya, mau nggak mau gitu, cok. Nah, maka dari itu ya gue harus melek politik juga di sini kan. Itu ada apa sebenarnya, walaupun gue belum tahu banget. Makanya gue tuh masih menggali-gali gitu kayaknya dengan kayak misalkan ada Bang Irwan tuh, apa siapa sih gue lupa tuh, yang berkacamata tuh, yang nge-YouTube juga tuh, ikut demo juga kemarin. Dia ngasih tahu kita ini tuh gimana, itu gue juga nonton, cuman belum kelak banget, mungkin karena gue susah nangkepnya jadi orang ya. Dan sekali lagi gue bingung ini tuh apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Oke, kita sudahi dulu videonya ya teman-teman ya. Dan pesan dari gue adalah kita memang kecewa sama pemerintahan di Indonesia ini kan ya. Sangat kecewa. Kita sebagai rakyat benar-benar kayak digoblokin, ditololin, dibegoin banget. Ya mungkin dari kasusnya Afan, dari kasusnya siapapun yang udah nggak ada gara-gara hal ini, ya dari itu kita udah bisa ngebaca lah kayak nyawa kita tuh lebih penting gitu kan ya. Jadi kayak misalkan kita harus pinter-pinter baca situasi, kita harus pinter-pinter dulu nih, ini kita harus ngapain. Soalnya cok ya, bener-bener banyak provokator, banyak buzzer berkeliaran di mana-mana dan kita nggak tahu. Dan kita nggak tahu dia ini siapa, buzzer atau provokator atau kita masyarakat sipil yang membela diri gitu kan untuk keadilan gitu kan ya. Kita nggak tahu. Sekali lagi gue ingatkan, jaga nyawa kalian ya. Nyawa kalian itu berharga banget. Dan gue berharap semoga Indonesia lebih baik ke depannya, lebih tertata lagi untuk pemerintahannya, lebih baik lagi untuk segala macamnya. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk Indonesia lah ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih udah nonton video ini. Semoga kalian sehat-sehat aja. Kita bakal kembali di next video ya. Agak lemes gue ya dengan kondisi seperti ini. Dadah.